Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Shalom teman-teman, apa kabar? Kalian berharap teman-teman semua sehat-sehat karena Tuhan Yesus melindungi. Nah teman-teman, kita bertemu kembali lagi di dalam persekutuan kita. Namun sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan, panca indera bagi kami untuk boleh mendapat berkat yang daripada Tuhan. Namun di atasnya berkatilah firman Tuhan dalam hati kami, Tuhan Yesus. Kami siap untuk Tuhan berkati. Amin. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kalian mau tanya nih, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Pastilah teman-teman semua ingat ya. Puji Tuhan, dihafal ya. Itu menjadi meterai. Roh Kudus menolong dan memeteraikan di dalam hati kita. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Tetapi ayat hafalannya dari Yesaya 26 ayat 13. Yang berbunyi demikian. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Berarti banyak yang menjadi penguasa, banyak yang memerintah mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa Israel. Tema kita hari ini yaitu penguasa. Nah, apa arti penguasa? Penguasa itu orang yang berkuasa, yang memiliki kuasa. Nah, di dalam 1 Samuel 8 dijelaskan bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan langsung melalui Nabi Samuel. Bila ada persoalan, mereka datang kepada Tuhan.
Bila mau berperang, mereka juga datang kepada Tuhan. Apapun permasalahan mereka, Tuhan yang menyelesaikannya melalui Nabi Samuel. Tahun demi tahun, pastilah Nabi Samuel menjadi tua. Kemudian dia digantikan oleh anaknya yang sulung bernama Yoel, adiknya bernama Abia. Mereka sudah menjadi hakim di Berseba. Tetapi bangsa Israel ini melihat bahwa Yoel dan Abia ini tidak seperti Nabi Samuel bapaknya. Bapaknya mereka sukai, tetapi Yoel dan Abia ini tidak. Karena apa? Karena mereka memutarkan keadilan. Yang tidak benar menjadi benar, yang benar menjadi tidak benar. Kemudian mereka juga menerima suap. Akhirnya mereka berkumpul, yuk kita datang kepada Nabi Samuel. Akhirnya mereka datang menghadap Nabi Samuel. Kemudian mereka berkata, Pak Samuel, ya kami mau seorang raja. Kan kami tahu, kan kamu tahu juga, kamu sudah tua, anak-anakmu tidak seperti kamu. Kami mau dipimpin seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Wah, apa yang terjadi? Nabi Samuelnya sedih. Dia sangat sedih. Karena apa? Karena dia tahu bahwa yang memimpin, yang menguasai bangsa Israel ini bukan dia, tetapi Tuhan sendiri. Sekarang mereka minta seorang raja. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, mereka minta seorang raja. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan bilang, ikuti saja mereka. Apa yang mereka minta, berikan saja. Mereka bukan menolak kamu, mereka menolak saya. Dari sejak awal mereka sudah menolak saya. Kalau mereka menginginkan seorang raja. Nah, kamu juga harus memberitahukan akibat ketika mereka menginginkan seorang raja. Baik Tuhan, itu kata Nabi Samuel. Kemudian dia datang menghadap bangsa Israel. Dia mengatakan begini, Bapak-bapak semua, ibu-ibu begini, ini loh akibatnya kalau kamu menginginkan seorang raja, yaitu anak-anakmu laki-laki dan perempuan pasti diambil untuk bekerja pada kerajaan. Bukan hanya itu saja, hasil ladangmu, hasil ternakmu yang terbaik, kemudian hasil kebun anggurmu, kemudian hasil kebun zaitunmu, itu pun diambil untuk kebutuhan di kerajaan dan juga pegawainya. Dan kamu juga bisa menjadi budak di kerajaan. Budak-budakmu juga bekerja di sana. Bukan hanya itu saja, ketika kamu berdoa karena raja yang kamu pilih itu, Tuhan tidak mendengarkan kamu. Tolong dipikirkan. Mereka tidak berpikir lagi, langsung mereka mengatakan gini, Pak Samuel, kami mau memiliki seorang raja supaya bisa yang memimpin kami nanti ketika berperang, supaya memimpin kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu pernyataan bangsa Israel ini, Nabi Samuel mengatakan, baiklah, kalau begitu pulanglah ke rumah masing-masing. Akhirnya mereka pulang. Itulah kerinduan daripada bangsa Israel untuk memiliki seorang raja. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah menolak Tuhan, karena Tuhan yang menjadi penguasa terhadap mereka. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah itu berlaku? Berlaku. Coba teman-teman selidiki hatinya. Siapa sekarang yang menguasai hati kita? Apakah hal-hal dunia ini yang menguasai hati kita? Jika hal-hal dunia ini yang menguasai kita, maka kita menuruti semua keinginan-keinginan dunia ini. Contohnya, HP itu sebenarnya harus dikuasai yang punya, tetapi sekarang HP yang menguasai hati kita. Ketika kita bermain HP, mama memanggil kita, kemudian kita merasa terganggu, kita marah. Ketika kita bermain HP, teman-teman kita menegur kita, kita juga tidak peduli. Kita bukan lagi memakai HP untuk sesuatu hal yang baik, tetapi sudah terpaku terus di dalam HP. Nah, tetapi bukan itu saja, banyak hal yang dapat
diberikan contoh bagi kita ketika hati kita dikuasai oleh dunia. Kita juga harus menyerahkan hati kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Ketika Tuhan menguasai kita, maka aturan-aturan Tuhan yang berlaku atas kita, bukan aturan-aturan dunia ini. Contohnya, aturan-aturan Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri. Nah, kita merasa takut untuk hal itu, karena itu aturan Tuhan yang harus diikuti, karena Tuhan yang menguasai kita. HP juga bisa kita pakai, tetapi Tuhan yang menguasai kita. Maka HP itu kita pakai punya waktu, tidak sepanjang hari. Nah, teman-teman, mari kita melihat siapa yang menguasai hati kita. Jika Tuhan yang menguasai hati kita, maka kita akan bertumbuh, akan memuliakan Tuhan, akan bersuka cita. Kalian mau kasih gambaran seperti ini. Ini kan anak ini bermain layangan. Coba lihat, layangannya naik terus ke atas. Karena apa? Karena anak itu yang mengendalikannya. Coba anak itu melepaskan kendalinya, yaitu talinya, layangan itu tidak bisa terbang. Dia akan turun menukik dan mungkin juga rusak. Nah, teman-teman, kita juga seperti itu. Ketika Tuhan mengendalikan hati kita, ketika kita memberikan hati kita untuk dikuasai Tuhan, maka kita akan naik terus, akan bertumbuh, maksudnya akan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka ketika kita mau pergi persekutuan, tidak lagi sesuatu hal yang terpaksa, tetapi dengan sukacita. Ketika mau makan, juga tidak sesuatu hal yang terpaksa untuk berdoa. Ketika mama menegur kita, itu bukan sesuatu hal yang membuat kita marah, tetapi itu sesuatu hal yang membuat kita menyatakan bahwa kita bersalah. Nah, teman-teman, mari serahkan hatimu kepada Tuhan untuk dikuasai. Jangan serahkan hatimu, jangan serahkan hidupmu kepada hal-hal yang lain, hanya kepada Tuhan, sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa hidup kami seharusnya dan sesungguhnya Tuhan kuasai. Berkatilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.